bisa bangkit. Di awal pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Pernyataan tersebut terus diulang-ulang ketika ada kesempatan. Tapi gaung pemberantasan korupsi tidak berjalan dengan keinginan sang pemimpin. Jajaran di kabinetnya pun dicokok KPK terkait korupsi. Tak hanya itu, kepala daerah yang sudah digembleng melalui retret di Akademi Militer Magelang juga ada yang terjerat kasus korupsi. KPK melakukan OTT terhadap Gubernur Riau dan jajaran dinas PUPR. Dalam aksi memperkaya diri ini, Abdul Wahid meminta fee atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan sebesar 4,05 miliar dari total komitmen fee 7 miliar. Jatah preman kepala daerah dan jajarannya merupakan hal lumrah di Indonesia. Apalagi Riau, termasuk provinsi dengan kepala daerah yang masuk dalam kuatro kasus korupsi. Seharusnya pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri bisa melakukan perbaikan mental pemerintahan yang bersih sesuai komitmen Presiden Prabowo. Lantas, apakah Presiden Prabowo akan terus melakukan perbaikan bagi para pembantunya di daerah-daerah? Apalagi mereka merupakan ujung tombak pelayanan bagi masyarakat. Tim TV One mengabarkan. Waktu saya ambil alih pemerintahan, saya semakin kaget. Saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Tapi saya bertekad, saya harus tegakkan pemerintah yang bersih. Hanya dengan pemerintah yang bersih, Indonesia bisa bangkit. Ini yang perlu diacungi jempol cuma satu. Kenapa? Mental. Tapi perilakunya tidak boleh ditiru. Karena mereka melakukan korupsi. Tapi kalau soal mental, padahal Presiden Prabowo Subianto, kita nonton aja udah serem berarti. Udah puluhan kali juga sudah ngasih diperingatkan, tahu. jangan korupsi. Saya akan berantas korupsi sampai ke akar-akar. Ya, ternyata kepala daerah masih ada yang membandel. Nah, itu deh. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik KPK. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Yudi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Yudi. Pagi. Pagi, wah udah Saya semangat tuh nih. pengennya kalau ketemu Mas Yudi membahas Indonesia sudah bebas korupsi. Tapi kok kayaknya sulit ya. Indonesia emas ya, bukan Indonesia Indonesia cemas. Aduh, ini kayaknya cemas nih kalau melihat berita belakangan ya. Kemudian juga sudah hadir Bang Antoni Winza Prabowo, tenaga ahli KSP. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Antoni. Sudah hadir, terima kasih Bang Antoni. Dan juga bergabung bersama kami Mas Rusdi Masud, Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia. Mas Rusdi, halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Rusdi. Masalah dengan Rudi Masud ya, bukan Rusdi tapi Rudi Masud. Oke. Rudi Masud ya. Selamat pagi Mas Rudi, terima kasih waktunya pada pagi hari ini. Saya mau ke Mas Yudi dulu Mas, kalau berbicara mengenai nampaknya Presiden ini nggak bosen-bosen kok ngasih tahu di publik begitu ya, di publik, kemudian di masyarakat, juga kemudian di media untuk pemberantasan korupsi. Tapi lagi dan lagi ini ada lagi kasus korupsi, bahkan Gubernur Riau. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Apakah memang kesalahan sistemik kah, pengawasannya kah, regulasinya atau apa? Atau memang orangnya sendiri? Ya, berdasarkan pengalaman saya ya, menangani beberapa kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ketika saya menjadi penyidik KPK, memang para pelaku tindak pidana korupsi ini mereka tidak gentar untuk korupsi gitu ya. Bahkan ketika diperingati, ya kita tahu bahwa Pak Prabowo ini adalah presiden yang paling banyak ya menyampaikan, mengingatkan ya terkait dengan jangan korupsi. Ya, tapi kemudian mengapa sih kepala daerah ya walaupun udah pernah ikut retret bahkan diberikan materi-materi anti korupsi dan KPK pun juga saya pikir teman-teman di pencegahan KPK
sudah berjuang dengan keras Maksimal ya begitu untuk melakukan sosialisasi anti korupsi, BIMTEK LHKPN, termasuk terkait dengan pelaporan gratifikasi. Tetapi itu kan percuma karena memang ya integritas ini yang paling penting. Kita tahu bahwa seorang kepala daerah ya di dalam pemerintahan ya dia kan yang paling tinggi birokrasinya. Nah, di sana kemudian kita berhadapan dengan birokrasi di daerah yang sangat takut kepada atasannya. Sehingga ya anak buah ya ASN pasti mengikuti apa kata atasannya. Walaupun sebenarnya ASN sudah paham bahwa atasannya itu salah, tetapi mereka tidak mampu ya untuk kemudian melawan matahari itu ya. Iya, melawan matahari Itu kan gitu salah ya. satu kodenya ya matahari begitu ya. Ya, matahari tunggal itu artinya bahwa seluruh ASN itu perintahnya kepada gubernur, Satu. enggak ke wakil gubernur, enggak ke sekda, dialah yang menjadi matahari. Artinya level gubernur itu merupakan salah satu level yang memang paling sering mendapatkan ataupun tawaran-tawaran untuk korupsi seperti itu. Atau seperti apa melihat Wah, maksudnya? enggak. Kalau korupsi itu kan pasti dari atasan, karena ikan busuk itu dari kepala. Jadi modus korupsi kepala daerah sebenarnya sudah bisa terpetakan ya. Pertama dari sisi perizinan, entah itu daerahnya kaya akan tambang, daerahnya kaya akan properti bisa apartemen dan sebagainya, yang pasti nggak ada amdalnya kemudian diizinkan. Yang kedua adalah dari anggaran. Kemudian yang ketiga dari setoran-setoran upeti. Ya, dari anak buahnya ya, tergantung basah atau keringnya gitu kan. Karena di ASN itu juga di daerah itu disangka-sangka ada air mata, ya kan? Ada mata air, ada air mata, gitu. Dan yang lainnya. Jadi kalau terkait dengan kasus Riau ini, ya saya pikir ketika dikatakan kenapa ini keempat kuatrik, sebenarnya ini nggak ada hubungannya ya, karena mereka pertanggungjawabannya personal. Ya. Nah, kebetulan saja memang daerah ini kan kaya. Ya, termasuk sebenarnya nih tadi saya katakan bahwa ini kan sebenarnya korupsinya primitif. Betul. Ya kan? Meminta jatah. Begitu ya, secara langsung dikumpulkan mereka dalam satu ruangan dengan cara mengancam, artinya mereka yang tidak memberikan jatah akan biasanya di rumah dinas atau pendopo dikumpulkan, termasuk ada vendornya. Dan saya melihat kan sebenarnya kan kemarin kan anak buahnya sudah siap menyediakan 2,5% ya, tapi kemudian mintanya 5% gitu ya, artinya sekitar 7 batang. Karena mereka memang banyak kode-kode. 7 batang? 7 batang itu 7 miliar. Kode yang lain? Ya, maksud japrem, jatah preman. Ada misalnya kalau permintaannya dalam bentuk mata uang, kalau asing apel Washington, kalau rupiah apel Malang. Berarti kalau yen pir Xiangli kan gitu ya, kan dalam mata uang yen. Jadi sebenarnya banyak modus yang saat ini sudah juga dibaca oleh KPK gitu ya. Saya nanti mau langsung ke Pak Gubernur, Pak Rudi Masud, Gubernur Kalimantan Timur. Pak Gubernur, kalau berbicara mengenai arahan Presiden sudah sangat jelas kok, jelas dan tegas berulang kali disampaikan. Kalau dari sisi Anda melihat kok masih ada saja kepala daerah yang berani ini, dalam arti tidak mengikuti perintahan Presiden untuk memberantas korupsi, tanggapan Anda seperti apa Pak Gubernur? Ya, terima kasih ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kepala daerah yang terjerat ataupun berkaitan dengan problem permasalahan tindak pidana korupsi, sebenarnya bahwa kepala daerah ini adalah salah satu pengguna anggaran negara. Angkanya sangat banyak ya, jumlahnya triliunan bahkan sampai puluhan triliunan. Tentu ini sebenarnya adalah sebuah amanah dari negara dan amanah rakyat. Tapi jangan lupa bahwa amanah ini juga diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amanah ini tentunya wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan kepada Tuhan. Tetapi di tengah-tengah menjalankan amanah ini tentu banyak ujian, banyak godaan yang berasal dari bermacam penjuru. Mulai dari orang dekat, teman, pejabat, hingga yang terbiasa, yang disampaikan dengan Mas Yudi tadi, terbiasa tempat-tempat yang basah di wilayah program-program di pemerintahan itu. Karena itu kita harus bisa melaksanakan pemetaan, tidak saja terkait dengan efektivitas dan kesuksesan program pembangunan daerah, tetapi juga adalah potensi godaan terhadap integritas. Banyak saya lihat kepala daerah, dalam hal ini adalah gubernur yang sibuk dan fokus kepada kesuksesan program, tetapi kadang lalai dengan banyaknya godaan-godaan dan jebakan itu. Disinilah pentingnya memahami potensi-potensi godaan dan jebakan itu. Kami pada saat melaksanakan retreat di Magelang, kita sudah diberikan pengarahan-pengarahan, terutama adalah berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Ya, sekali lagi
saya memberikan contoh misalkan begini. Seseorang datang kepada kepala daerah dengan menawarkan A, B, C, D, kan begitu. Namanya juga pemegang anggaran. Tentu akan selalu datang orang-orang yang seperti ini. Pasti akan orang akan berebut datang untuk meminta ketemu. Macam-macam kepentingan-kepentingannya. Nah, disinilah kepala daerah ini harus tegas di awal. Tentu harus mengikuti semua proses, aturan yang ada. Disinilah e-katalog diperlukan untuk menghindari godaan-godaan seperti ini. Dan usahakan untuk tidak bisa ketemu dengan pemain-pemain proyek. Karena tentu sudah ada mekanismenya. Karena memang sangat rawan ya yang hari ini terjadi. Saya melihat dengan kasus yang menimpa sahabat kami, Abdul Wahid yang ada di Riau, ya saya juga tidak pernah membayangkan akan begitu modelnya, situasionalnya, padahal berkaitan dengan APBD. APBD ini yang dibahas ini masih APBD perubahan di tahun 2025. Untuk APBD murni sendiri di 2 tahun 2026 itu masih sementara on progress. Jadi kami tidak pernah membayangkan bahwa seorang kepala daerah sekelas Riau itu tersandung dengan kasus-kasus yang, mohon maaf ya, saya boleh menyampaikan mungkin remeh-temeh kan gitu. Padahal biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan pilkada baik negara maupun kepala daerah yang mengikuti kontestasi pilkada ini tidak sebanding. Mestinya memang supervisi ini harus menjadi acuan yang paling utama. Karena terus terang negara juga dirugikan, daerah juga sangat dirugikan, dan tentunya masyarakat akan sangat dirugikan. Visi misi belum berjalan dan sebagainya. Banyak kepala daerah khususnya gubernur, mestinya ini yang sudah melaksanakan kerjasama di semua institusi. Baik institusi hukum terkait dengan penggunaan APBD yang benar, tepat sesuai dengan aturan, bekerja sama dalam pengawasan, supaya bisa menghindari penyelewengan anggaran-anggaran. Nah sekali lagi, kami bahkan untuk Kalimantan Timur, kami sudah mengundang pihak mulai dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BPK, BPKP untuk bisa memberikan pengarahan kepada jajaran-jajaran birokrasi ini. Supaya apa? Tidak terjadi di pemerintahan daerah-daerah. Supaya bisa menjaga good governance. Jadi sekali lagi Mbak, tentu kita harus memperbaiki di semua lini. Tapi di antara semua ini pastinya adalah, saya setuju disampaikan dengan Mas Yudi, bahwa seorang kepala daerah ini harus punya integritas, punya loyalitas yang tiada batas. Kami menyadari bahwa menjadi kepala daerah ini tidak hanya amanah, tetapi ini juga merupakan tanggung jawab. Maka memang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada seluruh masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu ya Mbak ya, terima kasih. Pak Rudi, kami juga nanti akan menanyakan bagaimana kemudian perkembangan dari, tadi kan Pak Rudi juga sudah menjelaskan bahwa saat ini kan sudah digunakan anggaran digitalisasi e-katalog. Kenapa kok masih bisa sering kecolongan? Tapi sebelum ke Pak Rudi, saya juga ingin bertanya ke Mas Antoni, bagaimana kemudian tanggapan Presiden setelah berulang kali mengucapkan berantas korupsi, ternyata masih ada kepala daerah yang membandel seperti itu? Ya gini Mas, jadi Pak Presiden berulang kali memang sudah menyatakan komitmennya untuk pemberantasan korupsi. Dan bahkan dikatakan juga bahwa korupsi itu seperti penyakit gitu ya, seperti kanker stadium 4 gitu ya. Dan kalau kita punya, amit-amit ya, tapi kalau punya kanker stadium 4. Udah akut dong. Itu udah akut, tapi memang kanker itu susah dideteksi tanpa sistem kesehatan yang bagus. Kita butuh CT scan, PET scan, dan segala macam. Tahu-tahu udah stadium 4, itu ada tetak yang sangat sembunyi di dalam ruang-ruang gelap. Dah, oleh karena itu ketika kanker itu ditemukan dengan PET scan, dengan sistem pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi, itu sebenarnya bukan artinya sistem pemerintahan penegakan hukum di era Pak Prabowo ini lemah. Justru itu menunjukkan sistem kita berjalan. Mesin PET scan kita berjalan. Itu terbuka lah di ruang-ruang gelap itu dengan mesin kita. Oleh karena itu sebenarnya sangat disayangkan jika ada kepala-kepala daerah yang sudah diberitahu berkali-kali di bawah pemerintahan Prabowo tidak boleh ada korupsi, tetapi tetap melakukan itu. Tetapi yang kami harus apresiasi adalah para aparat penegak hukum yang menyalakan sistem itu dengan sangat baik sehingga ketemu. Berarti regulasinya masih belum maksimal dong untuk pemerintahan sekarang, bagaimana kemudian kurang bisa memberantasan korupsi. Mungkin karena Pak Presiden sempat menyatakan ya kembalikan saja uangnya gitu. Hukumannya yang kurang bikin jerak seperti itu ya. Tidak ada satupun keraguan untuk komitmen Pak Presiden penegasan atau tidak. Sekarang buktinya begini, kita lihat kejaksaan. Ada 13 triliun yang dikembalikan. Jika kita berkaca sebagai posisi sebagai orang yang koruptor nih ya, uang 13 triliun itu bisa saja kita suap Pak Presiden dan teman-temannya dan di kabinet misalnya. Tapi hal itu kan tidak terjadi, buktinya tertangkap. Buktinya dikembalikan, berarti itu komitmen yang sangat tegas. Jadi secara peraturan mungkin
frameworknya seperti itu, tetapi itu dibuktikan bukan di Astacita semata, dibuktikan dengan aksi nyata. Tapi kira-kira kalau secara berbicara mengenai budaya ya, budaya di sebuah, ini kan Riau ini sudah 4 kali loh, Mas Antoni, sudah 4 kali kepala daerahnya terjaring OTT KPK. Dan yang terbaru seperti ini, apakah memang harus ada budaya yang secara sistemik harus dirubah, akar-akar korupsi mungkin yang sudah ada di tubuh pemerintahan daerah tersebut? Tapi tahan dulu ya, nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apakah Indonesia Pagi.